Daerah Sukabumi, selain dikenal akan olahan mochi, juga terdapat sebuah cemilan tempo dulu yang sudah cukup dikenal, yaitu enyek. Olahan cemilan yang memiliki cita rasa gurih dan renyah ini berbahan dasar dari singkong. Kali ini, aku akan membuat olahan turunan dari cemilan yang dikenal akan cita rasanya yang gurih dan renyah ini. Namun sebelumnya, aku membantu membuat enyek di rumah produksi yang berada di Desa Cicantayan, Kabupaten Sukabumi ini. Singkong atau ketela pohon yang digunakan biasanya merupakan varietas lokal daerah ini, seperti singkong bogo, manggu, dan singkong buje. Maaf Pak, maaf. Aduh, maaf Bang. Maaf. Aduh, ganti heureuy maneh mah euy aing mah. Ini udah ini udah beres nih, bawa sana. Ya Bang, maaf Bang. Atuh ngomong mah. Dalam proses pembuatan cemilan ini bisa dibilang cukup panjang karena singkong harus memiliki beberapa tahapan. Setelah singkong atau istilah lokalnya sampe direndam selama sehari semalam, kemudian sampe pun diparut hingga teksturnya hancur layaknya bubur. Enyek merupakan olahan khas Sukabumi yang dikenal akan cita rasanya yang gurih dan renyah. Sebagai perisannya, biasanya adonan singkong diberi bumbu yang berupa campuran bawang merah, bawang putih, cabai, dan tentunya garam yang dihaluskan bersama. Di rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 7 tahun ini, selain membuat enyek bercita rasa original, sebenarnya juga terdapat beberapa varian rasa lainnya, seperti balado, jeruk, wijen, dan bawang. Namun kali ini, rumah produksi dengan merek dagang TN ini tengah menambah stok varian rasa original serta rasa pedas atau balado. Adonan enyek dibuat dengan cara yang cukup sederhana. Sampe yang sudah hancur langsung diadon atau dicampur bersama bumbu yang sudah siap hingga menyatu dan merata. Keunikan dari olahan khas Sukabumi ini pada proses pencetakan, karena menyerupai proses tempel. Cemilan berbahan utama singkong ini dinamakan enyek karena berasal dari teknik pencetakannya. Adonan yang sudah diberi bumbu kemudian langsung dipipihkan atau istilahnya dienyek dengan alat khusus dari kayu pada loyang-loyang pengukusan, sehingga membentuk lembaran-lembaran tipis berbentuk lingkaran berdiameter sekitar 10 cm. Sekarang ini kukusin ya. Oh ya. Lembaran adonan enyek ini kemudian langsung dimatangkan dengan cara dikukus pada alat kukus khusus. Dengan durasi waktu yang cukup singkat, yaitu berkisar 5-10 menit. Lembar adonan enyek memang tidak butuh dikukus terlalu lama, karena selain komposisinya cukup tipis, juga bila terlalu lama dikukus, kandungan airnya akan bertambah, sehingga lembar adonan akan mudah hancur serta mudah membusuk. Karena itu, setelah matang dikukus, adonan pun segera dijemur dan diangin-anginkan agar kering layaknya proses pengeringan adonan kerupuk. Bila matahari tengah terik, biasanya proses pengeringan ini sekitar 4 hingga 5 jam atau setengah hari. Olahan berjenis cemilan dengan sensasi rasa renyah dan gurih di mulut ini memang cukup digemari bagi sebagian besar masyarakat. Bahkan dalam dunia kuliner Indonesia, dikenal banyak ragam olahan makanan ringan berjenis kerupuk atau keripik yang memang selalu digemari, seperti enyek ini. Namun kali ini, aku bersama Ibu Nina akan mencoba mengolah enyek ini menjadi kudapan sederhana.
Adonan enyek dikenal memang memiliki bentuk dan karakter yang cukup tipis, hampir serupa layaknya kulit lumpia. Karenanya, Ibu Nina pun mencoba berkreasi dengan memanfaatkan adonan enyek produksinya menjadi cemilan turunan dengan diberi isian sebagai variasi. Proses pembuatan olahan kreasi dari enyek ini hampir mirip layaknya pembuatan dimsum atau batagor. Satu persatu adonan pun diberi isian seperti oncom, sayur, dan yang menarik menggunakan telur puyuh. Kemudian dilipat dan direkatkan agar isian tidak keluar. Tahapan selanjutnya, adonan yang sudah siap pun digoreng dengan minyak yang sudah panas. Ibu Nina sengaja memanfaatkan lembaran enyek basahnya menjadi cemilan turunan ini karena nilai kandungan dari adonan enyek yang cukup kalori, di mana terbuat dari singkong, sehingga sebagai bahan cemilan cukup mengenyangkan bila dibandingkan dengan enyek yang digoreng layaknya kerupuk. Proses pengurangan enyek cukuplah singkat, karena bila terlalu lama, adonan kulit yang terbuat dari enyek akan semakin mengeras ketika terlalu panas direndam pada minyak panas. Meski banyak rumah produksi enyek yang berdiri dan berkembang di wilayah Cicantaian ini, namun rumah produksi milik Ibu Nina ini merupakan satu di antara rumah produksi lain yang masih bertahan hingga sekarang. Keunikan dari rumah produksi ini selalu menjaga kualitas mulai dari bahan dasar singkong, adonan, hingga produk yang siap disantap, di mana semua bahan diproses secara langsung dan berkelanjutan. Selain itu, strategi lain agar rumah produksinya tetap bertahan hingga sekarang, yaitu terus melakukan pengembangan baik dalam teknik pengolahan maupun inovasi produknya seperti berbagai varian rasa. Sebagai cemilan seperti kerupuk, siapa sangka bila enyek bisa dijadikan jajanan yang lebih mengenyangkan layaknya batagor atau dimsum goreng dengan beragam varian isian, seperti yang dikreasikan oleh Ibu Nina ini.